Jika mau mencegah korupsi, maka tidak akan efektif menurut saya ini dengan melakukan edukasi ke masyarakat, melakukan pemasangan baliho, seminar, iklan-iklan di TV dan lain-lain. Memang dengan cara itu masyarakat akan tahu jahatnya korupsi. Namun jika seseorang kelak ada di posisi dan kewenangan, secara simultan moral hazard itu akan lebih dominan dari perbuatan baik. Awareness by the rules. Karena kelak akan terkondisikan menjadi perilaku yang jahat secara terstruktur. Jika pemerintah tidak ada tindakan perubahan terhadap regulasi dan pendisiplinan masyarakat, pendisiplinan kepada pejabat, terutama aparat penegak hukum, maka tingkat pidana korupsi justru akan bertambah. Bahkan pemuka agama yang awalnya baik pun, jika dalam situasi demikian, akan menjadi pribadi yang korup. Jadi ini sudah situasional. Yang terpenting adalah perbaikan aturan di aparat penegak hukum, dan terutama pada pengadaan barang dan jasa yang selama ini sangat jelas telah memberikan kontribusi besar untuk seseorang dapat melakukan korupsi. Definisi korupsi itu sangat jelas, merugikan keuangan negara atau penyalahgunaan kewenangan yang juga menimbulkan kerugian negara. Sehingga tidak boleh terjadi tuduhan korupsi itu berdasarkan suka atau tidak suka, atau berdasarkan kepentingan politis. Sehingga, bukan maksudnya melindungi ya, sehingga seharusnya tidak bisa dengan mudah terjadi tuduhan korupsi kepada pejabat yang sudah tidak menjabat lagi karena faktor dendam saja. Sekali lagi saya pernah menyampaikan ini sebelumnya, terutama kepada Bapak Presiden dan jajarannya yang berkompeten dalam bentuk sumbangan pemikiran kepada pemerintah. 64 surat pernah saya kirim. Saya juga tidak berkecil hati jika apa yang saya sampaikan tidak mendapat tanggapan, tidak mendapat respon. Tapi rasanya penting karena saya menyampaikan ini didasari telah melalui proses-proses tuduhan korupsi seperti ini. Karena saya mengalaminya. Artinya mohon maaf, bukan berarti saya melakukan korupsi, saya disclaimer, itu cerita yang mungkin terserah orang mana yang lain. Dengan keterbatasan wawasan dan pengetahuan, berikut pendapat dan saran pribadi mengenai pencegahan kasus korupsi paling tidak dapat mereduksi atau mengurangi terjadinya korupsi. Saya meyakini jika saran dan pendapat saya diterima dan dilaksanakan pemerintah, saya yakin korupsi akan dapat ditekan. Justification and concept about regularity yang merupakan legal ending dari dan yang sudah ada dan sudah berlaku. Korupsi itu kan ada 3 menurut saya. Satu, yang merugikan keuangan negara. Selanjutnya ini yang terbesar, kasusnya pada pengadaan barang dan jasa seperti pekerjaan kontraktual, suap kelola, bansos, barang-barang bersubsidi dan lain-lain. Operasional kantor yang menggunakan uang pemerintah seperti perjalanan dinas, rapat-rapat dan lain-lain. Sesungguhnya ini sangat banyak terjadi di instansi manapun. Walaupun itu kadang-kadang kecil-kecil, auditor malas meriksa gitu-gitu. Kedua, yang tidak merugikan keuangan negara. Contoh suap secara jabatan dan kewenangannya terkait penyelenggaraan negara. Seperti pemberian izin, pengangkatan jabatan, mempengaruhi putusan proses hukum dan lain-lain. Nah, gratifikasi yang diterima aparatur negara itu rata-rata bersumber dari pengadaan barang dan jasa yang tidak mutlak atau belum tentu merupakan kerugian negara. Jadi biasanya merupakan keuntungan yang sah yang diterima pihak arkaran atau kontraktor. Walau itu didefinisikan sebagai tetap saja melanggar pidana. Jadi kontraktor itu untung katakan 15% itu untung yang sah, pekerjaan yang baik. Nah, dibagi-bagi ke kantor. Orang-orang kantor ya seperti itu. Yang ketiga, TPPU. Permasalahannya sesuai dengan definisi TPPU, itu hakikatnya secara normatif dan berlaku alamiah atas perbuatan manusia, yaitu turunan uang hasil korupsi sekecil apapun pasti akan digunakan pelaku tindak pidana untuk membeli barang-barang dan jenis-jenis money laundering.
kecil kemungkinan uang hasil korupsi itu disimpan di rekening pribadi atau diberangkas dalam jumlah yang utuh. Walaupun ada. Artinya hukum telah memberi ruang untuk seseorang yang melakukan tindak pidana seharusnya tetap wajib dikenakan TPPU. Tidak mungkin tidak. Karena kalau dia dapat uang korupsi 2 miliar, dia diberikan barang, dibelikan tanah, dibuatkan kos-kosan. Nah, yang seperti itu kan bagian daripada money laundering. Okay? Ya. Permasalahannya tidak semua tersangka koruptor dikenakan pasal TPPU. Akibatnya sangat rawan terjadinya transaksional yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Nah, penyidik dalam hal ini punya nilai tawar. Dia kepada tersangka, dia bisa bilang, kamu mau saya angkat TPPU nih, hukumnya sudah jelas, aturannya sudah ada, atau tidak? Nah, bisa jadi mereka bilang kalau kamu tidak saya angkat TPPU, maka ya beginilah, begitulah, begitu. Nah, akibatnya tidak semua orang kasus korupsi itu dikenakan TPPU. Nah, timbul potensi untuk dalam hal ini untuk aparat penegak hukum bermain. Dengan permasalahan tersebut, jika pemerintah selaku pengambil kebijakan regulator dan ahli hukum mau mempertimbangkan saran saya, itu begini. 1. Pemberantasan tidak pidana korupsi itu dilakukan cukup oleh satu lembaga saja. Nah, jika mau menjadi aparat penegak hukum nih, maka jika boleh memilih dan harus ngotot, bahkan membayar pun sanggup, adalah menjadi APH yang ngurus pidana khusus. Karena memiliki kewenangan salah satunya adalah mengurus kasus korupsi. Daripada ngurusin kasus pidana umum seperti pencurian, pemerkosaan, ngurusin orang mabuk, atau lain-lainnya. Pasti betul. Karena apa? Karena ngurusin yang korupsi itu seksi. Seksi, sangat seksi. Kewenangan yang sama juga dimiliki oleh KPK, kepolisian, kejaksaan. Maka rawan akan timbul suatu friksi atau kepentingan. Risikonya adalah korban-korban individu. Itu akan dicari-cari kesalahan. Ya, contohnya instansi APH 1 berusaha mencari kesalahan instansi secara personal APH 2. Juga begitu seterusnya. Atau ada satu kasus, instansi A, APH ini berusaha merebut dahulu. Nah, dia memiliki kepentingan. Percayalah akan terjadi seperti itu. Kalau persaingan sehat nggak apa-apa. Demi kebaikan bagus sebenarnya. Tapi itu potensinya ada. Kecuali pemerintah memiliki kepentingan lain. Kepentingan yang terselubung atau mungkin politis dan lain-lain. Memang sengaja dia domba atau mungkin sengaja gimana kita nggak tahu. Maka kan terus begini nasib Indonesia. Maka saran saya, cabut mandat Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Nah, solusinya dibentuk lembaga khusus untuk penanganan korupsi turunan dari KPK di provinsi dan kabupaten. Itu semua independen. Nah, personilnya silahkan merekrut dari pihak kejaksaan, dari kepolisian, serta profesional lainnya. Jadi ada satu aja yang ngurusin korupsi. Yang kedua, kesepakatan yang sama seluruh APH atas bentuk sanksi pidana. Nah, PPH yang berwenang menangani masalah hukum ini penyidik, penuntut umum, hakim harus sepakat memformulasikan bentuk sanksi pidana korupsi. Pidana korupsi itu berdasarkan jumlah uang korupsi yang diterima atau dinikmati tersangka. Dan tidak boleh ada perbedaan putusan untuk pidana yang serupa di setiap wilayah hukum di Indonesia. Selama ini sangat terbuka peluang, besarnya tuntutan, bahkan putusan pengadilan sangat bervariasi dan sangat berisiko terjadi transaksional. Harus dibedakan hukuman pidana perkara korupsi yang merugikan keuangan negara dengan korupsi yang tidak merugikan keuangan negara. Jadi kalau seseorang itu terima uang dengan jelas uang negara dirampok 1 miliar, nah, seseorang ini mungkin hanya mengetahui atau mungkin dia bertanda tangan kalau dia pejabat, tapi dia benar-benar tidak menerima uang. Kerugian sama-sama 1 miliar, tapi dia menerima. Nah, itu harusnya dibedakan. Sudah kamu sama aja begitu.
Nah di situ buat masyarakat tuh, oh ya dia sadar salah, tapi jangan dibegitukan dong, jangan disamakan. Akhirnya orang yang terima uang korupsi miliaran lebih rendah hukumannya daripada orang yang tidak menerima, tetap dinyatakan salah. Nah berharap hukumlah seseorang koruptor itu seberat-beratnya dengan mempertimbangkan peran dan akibat yang diperbuat. Itu. Nah yang ketiga, kalau betulin korupsi ini, pernyataan kerugian negara. Nah, aturan hukum itu sudah sangat banyak dan sudah sangat jelas bahwa siapa pihak yang sah menyatakan kerugian negara. Ini wajib dipatuhi mutlak. Undang-undang, surat edaran, instruksi presiden, dan lain itu udah banyak. Sesuai aturan tidak boleh proses hukum berjalan terlebih dahulu, bahkan ditetapkan tersangka, kemudian dihitung kerugian negara. Sesuai aturan, penyidik tidak boleh menetapkan kerugian negara secara sepihak, termasuk pembenaran dengan cara apapun untuk menggunakan ahli di luar auditor negara. Kenapa tidak percaya dengan auditor negara? Kalau auditor negara macam-macam dan dia macam-macam, ini juga dipidanakan. Tidak perlu menggunakan ahli hukum dari ITB, dari mana-mana ahli, bukan dia tidak pintar. Sesuai aturan, proses hukum dapat dilakukan aparat penegak hukum jika setelah kerugian negara ditetapkan oleh pihak auditor dan telah melewati 60 hari, tetapi tetap tidak diselesaikan atau tidak dikembalikan uang ke negara oleh OBRIK. Jadi aturan sudah ada kasus korupsi, itu yang membuat perhitungannya kan auditor, Badan Pemeriksa Keuangan. Disampaikan ke OBRIK, ini kamu kerugian negara. Jika dibayar sebelum 60 hari, ini undang-undangnya ada. Nah, janganlah dipaksakan bahwa seseorang itu jadi tersangka. Apalagi tidak ada kerugian negara terlebih dahulu. Nah, dalam suatu perkara sudah diaudit, jika sudah diaudit oleh auditor negara yang sah dan terdapat kerugian negara, kemudian sudah ditindaklanjuti oleh OBRIK, namun penyidik memaksakan pihak BPKP melakukan audit ulang dan menetapkan kerugian negara baru, sehingga penetapan tersangka hanya mempertimbangkan hasil audit oleh auditor negara yang baru. Seharusnya yang diminta pertanggungjawaban itu adalah auditor yang mengaudit pertama kali. Kalau penyidik tidak merasa puas bahwa katakanlah BPK mengaudit kerugiannya 30 juta. Nah tiba-tiba diproses, diminta hitung ulang, kerugiannya 4 miliar. Kan tidak masuk akal. Kalau emang ragu tuh panggil tuh auditor yang BPK itu. Kenapa kamu hitung seperti ini? Nah BPKP itu jangan dijadikan alat yang digunakan untuk pembenaran atau legitimasi proses hukum. Ya lebih baik begitu. Nah, APH ini wajib mempertimbangkan hasil audit yang dilakukan institusi auditor yang sah. Dan penyidik wajib menjadikan acuan besaran kerugian negara atas perhitungan yang disampaikan. Jadi kalau saya merefresh kasus saya, auditor tidak menyatakan kerugian negara, tetapi penyidik menyatakan kerugian negara sepihak. Berubah-ubah lagi, aturan sudah jelas. Kerugian negara itu harusnya nyata dan accountable, yang dihitung oleh auditor, ahli auditor. Jika kerugian itu merupakan potential loss atau imaging saja, maka itu bukan domain tindak pidana korupsi. Sudahlah, kalau memang itu ya masukkan pidana lainnya. Jangan dipaksakan orang itu harus bertanggung jawab sesuatu yang masih belum nyata atau belum dihitung. Jika hal ini diterapkan dan diundangkan atau diatur, maka tidak ada lagi unsur balas dendam, unsur politis kepada pejabat yang sudah nonaktif, atau tidak bisa lagi APH itu menggunakan proses hukum korupsi dengan kepentingan politis. Siapapun pejabat yang sudah pensiun dan tidak terlibat korupsi dapat hidup tenang. Ya kalau berpolitik ya pasti ada dendam, ada sakit hati, ya tidak begitulah caranya. Nah, yang keempat, perkuat auditor negara.
karena undang-undang dan peraturan memberi mandat dalam penetapan kerugian negara. Seharusnya merekrut dan memperbanyak auditor profesional sehingga seluruh dana pembangunan dapat diaudit sempurna setiap tahunnya. Ini sangat penting mengetahui dasar besarnya kerugian negara dan sebagai lembaga kontrol keuangan pemerintah. Yang kelima, saran kelima, yaitu prosedur penanganan TPPU. Berdasarkan definisi yang ada, tidak akan saya uraikan seluruhnya. TPPU itu ada atas dugaan awal keganjilan transaksi keuangan serta kepemilikan harta yang tidak wajar. Dan ditetapkan itu harusnya tidak menunggu adanya pembuktian atas kasus tindak pidana korupsi. Awal proses TPPU seharusnya dapat diterapkan jika LHKPN dinyatakan tidak sesuai, terlepas dari perolehan korupsi atau tidak, khusus untuk pejabat publik. Jika aparat penegak hukum memaksakan bahwa TPPU ditetapkan setelah pembuktian korupsi, maka seluruh koruptor sangat dimungkinkan juga dikenakan sanksi TPPU. Akan terjadi tebang pilih dan menjadikan lahan transaksional kembali dengan para tersangka atas kasus korupsi. Udah nyata siapa yang merasa uang miliaran, ada yang ini udahlah tidak di TPPU kan, ini TPPU kan sedih orang-orang itu. Dia cuma kenapa saya dikenakan TPPU, dia tidak, kan tidak adil. Karena sangat tidak mungkin uang sebesar 1 miliar hasil korupsi, contoh 1 miliar ini disimpan di bawah bantal. Walaupun ada mungkin, tapi pasti akan dialihkan ke hal lain yang memenuhi syarat TPPU. Dan sebagian besar koruptor itu, kalau menurut definisi itu, koruptor adalah TPPU. Tapi mengapa hukum TPPU tidak diterapkan pada semua koruptor? Itu permasalahannya. Yang menerima uang korupsi di atas 10 miliar, nah itu angka psikologis. Kalau orang udah terima 10 miliar, nggak mungkin dia disimpan semuanya. Tetap dikasihkan ke adiknya, ke orang tuanya, kemana-mana. Nah itu definisi TPPU. Nah yang keenam, perketat dan penggunaan kewenangan subjektif aparat penegak hukum dalam pemberian penangguhan penahanan, justice kolaborator, tersangka luar negeri, pijatan aset dan lain-lain. Nah, hal-hal tersebut harusnya dapat perhatian dari aparat penegak hukum. Karena masalah penangguhan ini seperti saya sudah bicarakan, silakan mintalah data di pengadilan negeri lah, terutama di Pontianak. Mereka tersangka yang dinyatakan divonis bebas itu rata-rata ada tersangka yang diberikan penangguhan penahanan dan rata-rata orang kaya. Jarang, tidak ada satupun putusan bebas. Jarang, tidak ada satupun orang putusan bebas bagi tersangka yang ditahan di penjara. What's mean? Artinya ada apa? Apakah penangguhan itu yang biayanya mahal dan harus bayar itu? Apakah pertimbangan hukum, pertimbangan hakim atas keadilan itu berdasarkan faktor penangguhan penahanan? Apa karena ketakutan negara bahwa tersangka terpidana itu akan menuntut kembali atas kerugian material dan imaterial? Ya artinya kan jadi sulit kalau udah seperti itu. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang siapa dan syarat-syarat menjadi justice kolaborator dengan istilah saksi pelaku dan atau saksi pelaku yang bekerja sama. Itu sudah tuh dalam beberapa peraturan antara Undang-Undang nomor 13 2006 atau diubah Undang-Undang nomor 31 2014. Nah, peraturan bersama Kemenkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua LPSK dan lain-lain. Itu. Termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2011. Merujuk dari tindakan selama ini oleh KPK terhadap kewenangan yang dimilikinya. Selama ini seseorang yang tersangka itu dimasukkan semuanya ke penjara. Hebat KPK itu. Nah, pemberian GC atau pencekalan luar negeri hingga standar penyisiran aset itu mereka udah jelas terukur. Tapi kalau institusi lainnya mohon maaf itu dengan gampang, apalagi di daerah yang tidak atensi. Nah, yang sudah terjadi sudahlah, artinya ke depannya saran saya pada poin kewenangan subjektif APIA itu seharusnya APIA memiliki satu sikap, KPK, Polri, Jaksa dan Hakim semua berdasarkan peraturan perundang-undangan agar terciptalah keadilan. Ditetapkan sebagai tersangka wajib ditahan,
kecuali tersangka benar-benar sakit dibantarkan. Pemberian gizi harus sesuai aturan, diketahui publik, paling tidak diketahui tersangka yang lainnya, dan jelas perannya sebagai justice kolaborator. Seorang tersangka seharusnya tidak boleh diizinkan udah jadi tersangka korupsi diizinkan ke luar negeri. Selesaikan dulu kasusnya. Nah, dalam penyitaan aset itu juga dituangkan dalam berkas perkara. Yang terjadi saya bicarakan ini bukan karena apa, mungkin kasusnya tidak banyak, tapi saya merasakan itu. Sama-sama kami berenam tersangka korupsi, kami berlima tidak ada gizi, satunya diam-diam tak keluar karena apa? Karena gizi. Nah, yang gitu-gitu kan ada. Nah, mohonlah dibenarkan kembali, diberi sanksi itu. Berani kalau kau begini maka sanksinya ini. Sehingga aparat penegak hukum lainnya yang di bawah itu tidak semena-mena. Gitu. Nah, untuk pencegahan korupsi ini yang penting adalah permasalahan mekanisme PBJ. Ini memberi kontribusi besar. Sesuai evaluasi KPK bahwa penyebab terbesar tindak pidana korupsi adalah bersumber dari pengadaan barang dan jasa. Oleh karenanya LKPP wajib memperbaiki peraturan PBJ. Sayangnya saya sudah berkali-kali menyurati hal ini tidak ditanggapi LKPP. Dia sebagai regulator. Saya paham personel di LKPP itu sangat ahli. Dan pendapat masyarakat biasa seperti saya ini dianggap remeh, bahkan tidak dianggap sama sekali. Karena dia merasa bahwa dia lebih ngerti masalah itu. Nah, karena saya pernah mengalami seperti itu. Nah, ini saya ceritakan. Nah, ini modusnya seperti ini. Seorang pemimpin di dekat menteri atau kepala daerah atau kepala dinas akan meminta uang terlebih dahulu dengan rekanan atau kontraktor karena dapat dipastikan bahwa pelelangan umum atau terbuka akan dapat dikondisikan dan ditentukan siapa pemenangnya. Itu modusnya. Itu paling banyak. Artinya jangan bermimpi metode pelelangan umum itu fair. Ada celah dalam hal ini. Sebagai contoh, modus memperkecil bandwidth dan menyingkat masa pemasukan penawaran. Menggunakan tenaga ahli yang sudah dikondisikan. Untuk menggugurkan peserta dengan syarat-syarat seleksi administrasi dan teknis. Itulah cara oknum ULP melaksanakan tugasnya. Melaksanakan tugasnya. Termasuk e-katalog yang harganya sudah dikondisikan. Seharusnya LKPP udah tahu ini kok. Modus kedua nih. Model korupsi kecil-kecilan dan banyak itu sudah terjadi bertahun-tahun. Entah mengapa hal ini dibiarkan oleh LKPP itu. Nah, sebagai regulator, sebagai contoh nyata saja, dan ada di setiap provinsi bahkan kementerian manapun, paket pekerjaan maksimal 200 juta. Itu sangat banyak di DIPA dimanapun di Indonesia. Mengapa ini terjadi? Negara sendiri memfasilitasi melalui kebijakan PBJ oleh LKPP karena paket pekerjaan apapun senilai 200 juta cukup untuk menunjuk satu rekanan pasti sebagai pelaksanaan. Dan metode pengadaan inilah yang membuka peluang korupsi terutama di daerah. Metode 200 juta. Periksa aja di Patu. Atas dua hal modus peluang terjadi korupsi di dalam pengadaan barang dan jasa ini. Nah, saya tidak membahas kelemahan regulasi PBJ ya. Tapi saya hanya menyampaikan pendapat. Satu, metode pelelangan umum atau terbatas itu harus dievaluasi dan diperbaiki. ULP itu hanya mengupload dalam teknisnya nih. Sebenarnya ULP itu hanya mengupload dalam sistem berupa dokumen lelang secara utuh. Yang ada hanya syarat administrasi, teknis, dan lain-lainnya. Kemudian diberikan waktu yang rasional untuk penawar membaca dan mempertimbangkan syarat-syaratnya. Calon peserta lelang atau perusahaan yang berminat hanya memasukkan nilai penawaran saja tanpa syarat lainnya. Gitu. Sebelum peserta lelang dapat melakukan penawaran, maka pemerintah sudah memverifikasi syarat administrasi dan lainnya. Nah, kalau di Barter itu sama seperti pengemudi ojek online. Dia terdaftar sebagai pengemudi karena telah memenuhi syarat administrasi. Nah, termasuklah kemampuan-kemampuan lainnya. Itu sudah di awal. Jadi tidak bisa bicarakan administrasi untuk orang yang sudah daftar. Karena di situlah letak maksud tertentu oknum ULP itu menjatuhkan orang lain untuk supaya bosnya atau mungkin dia ini bisa memenangkan orang. Tendensius. Nah, pada saat pembukaan penawaran, maka seluruh pihak dapat mengetahui dan terbuka. Pemenangnya adalah penawar paling rendah.
tidak usah dibantah. Nah, untuk penggunaan tenaga ahli dibebankan kepada konsultan proyek, jangan aneh-aneh. Nah, tidak diizinkan adendum pekerjaan dan waktu sebelum pelaksanaan fisik atau progres mencapai 80%, kecuali force majeure. Artinya ini, dia menang supaya dapat untung banyak, dia adendum, dia amandemen. Nah itu kan trik-triknya kan sudah ketahuan. Nah ini masalah pembayaran. Pembayaran progress report termin 1 itu harus 30% untuk progress report sebesar 50% dari nilai penawaran. Jadi fisik 500 harus bayar 30. Ini salah satu contoh teknis saja. Kemudian pembayaran realisasi fisik yang 100% itu fisik 100% dibayarkan 90%. Tidak 100%. Sisanya akan dibayarkan secara auto debit tanpa permintaan dan permohonan tanda tangan dan approval dari pihak memberi kerja. Jadi itu dikirim langsung, sisanya yang 10% itu ke perusahaan 365 hari kemudian. Kecuali dalam 360 hari itu auditor melaksanakan audit, ternyata pekerjaannya bermasalah, maka itu di-ban. Supaya dia tidak diperkosa sama yang lainnya kalau dia kebanyakan dapat duit. Artinya perusahaan, oh aku belum dapat uang, ditunggulah setahun lagi. Gitu. Jadi di dalam era B ini tidak ada pekerjaan langsam, semua harus countable. Nah itu dia. Yang kedua, ini permasalahan yang 200 juta dihapuskan dan dianulir metode pengadaan langsung untuk paket maksimal 200 juta. Dan ini sangat banyak di DIPA di Indonesia. Nilai paket 200 juta ke bawah adalah setuju untuk diberikan ke kontraktor kecil di daerah. Namun penunjukannya melalui sistem urutan yang terseleksi. Bukan manusia yang menentukan. Bahkan urutan prioritas juga dapat dilihat oleh calon penyedia secara transparan yang usaha kecil itu. Jadi dinas dan rekan, dinas dan ULP tidak bisa lagi menentukan memilih ini paket ini si A, ini paket si B. Tetap masalah, tetap itu awal daripada korupsi. Nah, di dalam 1 tahun penyedia itu harus dibatasi untuk setiap perusahaan kecil terhadap jumlah paket yang dikerjakan. Jangan ya tiap hari, tiap kalian ada 1 tahun ini si A terus sampai 10 kali. Nah, itu langganan di kantor A. Nah begitu kan modusnya. Nah jadi kalau ada apa-apa, saya nih lu kasih paket kerjaan 10 paket nilai 200 juta. Ya 2 miliar dikerjakan sikit-sikit. Nah dia udah diperas-peras duluan nih. Nah begitu juga untuk 200 juta. Yang 200 juta. Pembayaran 100% itu realisasinya. Maka yang fisik 100% dibayarkan itu hanya 90% saja. Sama seperti itu. Dari nilai kontrak. Nah sisanya 10% itu dibayarkan secara auto debit. Masuk rekening perusahaan. Tanpa permintaan tanda tangan. Tanpa approval lagi. Begitu dia minta termin terakhir. Udah pasti. Yang merasa pejabat itu udah mulai nanya-nanya. Mulai lagi ngajak makan. Mulai lagi begini begitu. Nggak bisa apa-apa. Nah sekarang kalau udah selesai 100%, dia bayarkan 90%, nggak bisa apa-apa. Mau diminta, uang saya masih belum ada Pak. Keuntungan belum dapat ya. Nah tunggulah setahun. Mudah-mudahan pejabat udah ganti. Nah otomatis terkirim. Tidak perlu lagi nunggu tanda tangan pejabat. Gitu. Nah itu pertimbangan lah teknisnya. Nah sangat dipahami lah ini. Dalam hal ini maka pihak yang merasa keberatan itu adalah sebenarnya wakil rakyat, anggota dewan, terutama di provinsi kabupaten. Mohon maaf. Maka untuk menyikapinya, jika anggaran belanja pembangunan tersebut berasal dari pokok pikiran atau aspirasi ataupun hak budget anggota dewan, maka papan nama proyek diizinkanlah untuk ditulis. Misalnya proyek ini bersumber dari uang negara, namun merupakan bentuk kepedulian saya selaku wakil rakyat. Oh, namanya dipajang situ, fotonya situ, nama sebagai anggota dewan partai apa. Nah, jadi dapatlah nama baik dia, dapatlah partainya, tapi dia tidak bisa mengendalikan yang kerja itu harus siapa. Itu bahayanya. Dalam arti anggota dewan yang diizinkan
Di situ diizinkan untuk mendeklar pembangunan tersebut dari hasil perjuangan yang boleh-boleh karena dia kan membela nih ini semua gitu. Biar orang tahu bahwa dia itu juga mendukung pekerjaan itu gitu. Namun tidak diizinkan siapapun menentukan siapa pelaksananya. Kalau yang 200 juta itu gampang ditentukan pelaksananya, tetap bermasalah. Tetap bermasalah. Sekali lagi, tetap bermasalah. Atau ada rumus lain, silahkan. Nah, ini juga yang ketiga, metode penunjukan langsung kepada pabrikan BUMN. Itu dibayarkan 100% setelah fisik dinyatakan 100%. Namun kepada pabrikan swasta dibayarkan cuman 90% saja setelah fisik 100% gitu loh. Sisanya dibayarkan secara auto debit. Nggak perlu lagi minta-minta. Jadi supaya semuanya itu sama. Karena bagaimanapun pekerjaan tersebut ada unsur pemeliharaannya yang harus dipertanggungjawabkan. Nanti kalau udah kontraktor gimana pun udah terima uang, mencari kamu begini-gini, ada jaminan-jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan. Itu juga susah klaimnya, bukan gampang. Nah, seluruh item pembelian, ini kebetulan yang keempatnya, seluruh item pembelian barang dan jasa itu wajib mendapatkan approval dari auditor BPKP atau BPK atau auditor negara manapun, auditor negara yang manapun maksudnya, yang diajukan sebelumnya oleh pemilik pekerjaan melalui konsultan perencana tentang spesifikasi barang dan harga per item yang akan dibeli, dan yang itu harus disesuaikan dengan RAB-nya. Walaupun sebatang jarum jahit yang diimpor dari Cina akan diketahui harga realnya oleh auditor kelak. Maka hanya inilah proses pencegahannya. Banyak barang-barang dari luar yang kecil-kecil, semua di macam-macam. Seolah-olah auditor itu nggak tahu, tapi padahal auditor itu nanti pada akhirnya tahu juga. Nah, sebelum terjadi permasalahan, diceritakan, kantor A, kamu beli apa? Mau beli kertas, ini harganya sekian. Kamu beli kipas angin begini, mau beli AC begini harganya, silakan kau pilih yang mana. Nah, mereka katalog mau apa sebenarnya, itu sudah ada listingnya. Karena yang mengaudit, yang menentukan kerugian negara pada akhirnya juga auditor kok. Terutama barang-barang spesifik ini yang fokusnya adalah seperti yang didominasi oleh instansi tertentu, seperti obat vaksin, alat peralatan persenjata, yang 100% itu hanya pemerintah yang membelinya. Nah, kepada barang-barang yang dijual di free market memiliki rate-nya sangat rendah. Artinya sebagai hand traktor, power thresher, pertanian itu rata-rata yang membeli sebagian besar itu adalah pemerintah. Memang ada free marketnya masyarakat, tapi sangat sedikit sekali. Nah, oleh karena itu oleh si pemilik katalog, pabrik itu sengaja di up-nya. Karena ngapain dia jual ke petani? Nggak ada yang beli kok. Bagus jual pemerintah. Dibeli, fee-nya belakangan. Yang penting katalognya sudah 100 juta. Itu. Ini BPKP harus pintar lah. Jadi barang-barang yang walaupun terdapat di listing e-katalog, pihak auditor dalam harus memberikan approval per unit cost-nya benar-benar jeli dan memiliki harga pembanding. Terutama di luar negeri. Karena bukan tidak mungkin, mengingat segmen marketnya 95%, 100% itu adalah pemerintah. Maka harga unitnya sudah dimarkup terlebih dahulu. Nah, untuk dijadikan, inilah namanya hidden crime. Nah, transaksional terselubung yang orang tidak tahu. Nah, yang ke-8 ini masalah korupsi juga permasalahan eksistensi auditor. Ini mohon maaf sebelumnya, yaitu Inspektorat Wilayah Provinsi Itbilprop dan Itbilkap, Inspektorat Wilayah Kabupaten di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tugas pokok dan fungsi Itbilprop dan Itbilkap salah satunya sebagai APIK, yaitu auditor pengawas internal masing-masing provinsi dan kabupaten di bawah kendali kepegawaian gubernur atau bupati atau wali kota se-Indonesia. Nah, ini permasalahan. Domisili para auditor tersebut mulai dari lahir CPNS hingga pensiun, hidup bersosialisasi dan berinteraksi dan bekerja itu puluhan tahun di lingkungan yang memiliki space kecil di wilayahnya. Dan akan terbentuk hubungan emosional yang pasti berpengaruh kepada tugas sebagai auditor.
yaitu menjadi tidak independen. Sehingga fungsinya menjadi tidak maksimal dan bahkan menjadi tameng penguasa di daerah. Tamengnya gubernur. Ada masalah, dia dulu yang terjun. Dia menyatakan tidak ada kerugian kecil. Nah, seharusnya Kementerian Dalam Negeri sebagai regulator sudah mengetahui dan concern akan hal ini. Dalam hal ini inspektorat diangkat itu kan dan dipilih oleh kepala daerah. Sangat tidak mungkin itu mencelakai orang-orang yang mengangkatnya. Menjadilah di eselon 2 sehingga rasa loyalitas itu sangat mempengaruhi kinerja. Bukan tidak mungkin itu akan dijadikan alat pembenar oleh pemerintah daerah. Maka saran saya, Prop dan kabupaten tidak dapat melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Nah itulah dia. Nah ini tambahan sedikit. Ini ceritanya baru setahunan, jadi saya tambahlah di sini. Ini tambahan additional. Ini nge-review saja koreksi atas kebijakan LKPP dalam hal pengadaan barang dan jasa ini ya. Dengan terbitnya peraturan baru terutama dalam pekerjaan swaklola serta untuk mencegah terjadi tuduhan korupsi yang tidak diniatkan. Swaklola dan tidak diniatkan. Tidak memiliki mens rea kepada pelaksana pekerjaan. Ini swaklola. Saya cuma mau warning saja. Saya berpikir positif bahwa LKPP membuat peraturan ini tentunya untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi selama ini. Salah satunya ketentuan tentang peraturan swaklola. Swaklola itu banyak tipe. Nah, memohon untuk mempertimbangkan kembali atas kebijakan yang saya pahami adalah murni niat baik pemerintah. Adalah salah satu tipe swaklola, pekerjaannya menggunakan uang negara yang direncanakan dan diawasi oleh suatu kementerian atau lembaga perangkat daerah, tetapi dilaksanakan oleh instansi pemerintah juga. Instansi pemerintah lain maksudnya. Nah, menurut saya ini mohon dipertimbangkan. Saya tidak vulgar dalam hal ini, saya menggunakan inisial, contoh-contoh, tapi mudah-mudahan dipahami. Pertimbangan begini, apakah justru dapat menimbulkan potensial kerugian negara? Contoh sederhana saja ya. Nah, suatu instansi pemerintah, katakanlah kantor A, kemudian diberi kesempatan bekerja untuk pekerjaan yang bukan profesinya. Yaitu contoh nih, pembuatan saluran irigasi. Itemnya adalah pekerjaan yang sangat sederhana, ini contoh sederhana nih, yaitu galian tanah, volumenya 100 meter persegi, 100 meter kubik. Artinya panjang 100, lebar 1 meter, kedalaman 1 meter. Panjang 100, lebar 1 meter, kedalaman 1 meter. Dengan anggaran contoh misal 10 juta. Sekali lagi ini contoh, bukan perhitungan sebenarnya. Di dalam Bill of Quantity, artinya BQ, pekerjaan galian tanah seluruh komponen biayanya adalah 100% upah. Nah, saya komparasikan ya. Jika dilaksanakan oleh penyedia, seperti konvensional, artinya rekanan kontraktor, maka uang negara yang dikeluarkan adalah biaya pekerjaan galian tanah 100 meter kubik 10 juta rupiah, plus keuntungan 15%. Jadi totalnya yang dikeluarkan negara 11,5 juta. 11.500.000. Itu kalau konvensional. Jika dilaksanakan oleh kantor A yang bukan profesinya itu, dia mungkin akan mempekerjakan 10 orang stafnya selama 10 hari. 100 OH. Maka jika dirincikan, biaya galian tanah itu 10 meter kubik dikali sama dengan 10 juta. Itu sesuai RAP. Sesuai anggaran pemerintah, dengan bill dibayarkan ke kantor A. Nah, memang benar tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh kantor A. Kantor A tidak ada keuntungan, tidak boleh ada keuntungan. Tapi tahukah biaya akibat bekerjanya aparatur sipil negara 100 OH itu, jika saya hitung satu hari 125.000, artinya gaji ASN PNS yang bekerja itu 3 juta per bulan. Dibagilah 26. Nah, ketemulah 124.000. Nah, jadi biayanya 12.500. Maka uang negara yang dikeluarkan totalnya itu adalah 22.500.
10 juta plus 12.500.000 karena si pegawai ini harusnya kerjanya seperti yang biasa, artinya mungkin dia tukang tulis, tidak bekerja, bekerjalah dia itu. Nah, kan akhirnya kan tidak bisa bekerja, dan dia digaji oleh pemerintah tetap seperti itu. Nah, jadi 2 kali lipat nih beban biaya. Tapi saya tidak tahu kalau misalnya punya pemikiran lain, dasar pertimbangan yang politis atau segala macam, itu terlepas daripada itu. Nah, terkecuali biaya upah staf kantor A, yang tadi kantor A itu biaya upah-upahnya itu terhitung totalnya cuma 1,5 juta, atau dikerjakan oleh 2 ASN selama 6 hari 12 OH, ketemulah pas, kan gitu. Nah, yang permasalahan kedua kelola seperti itu adalah risiko nama baik pelaksana. Karena melaksanakan pekerjaan yang bukan profesinya, kemungkinan terjadi risiko kegagalan itu sangat besar. Apakah instansi A yang loyalitasnya tinggi tersebut karena diperintahkan harus memperbaiki dan mengganti biaya pembangunan yang rusak tersebut, uang dari mana? Nah, yang permasalahan lainnya nih akibat kelola tadi itu adalah hilangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat kecil dan kesempatan kerja profesi kontraktor. Sesungguhnya pemerintah telah mengatur, memberi kesempatan dan lapangan kerja sesuai profesinya. Ya, dengan hal ini semuanya akan tertutup kesempatannya. Nah gitu. Maka saran saya dalam hal ini, dalam hal kelola ini saran nih, pelajari dan koreksi kembali kebijakan ini. Ya lebih baik dibatalkan karena justru akan menciptakan ruang-ruang gelap untuk kesempatan lainnya dalam banyak hal. Jika harus ngotot bahwa tipe kelola sepertinya adalah gagasan yang brilian, yang baik, dan harus terus diberlakukan dan dipertahankan, maka sebaiknya hilangkan biaya upah di setiap item pekerjaan. Karena pekerja yang notabene ASN tersebut sudah mendapat gaji per bulan. Memang sudah keuntungan sudah. Justifikasi yang saya dengar, hal ini merupakan uang tambahan. Itu saya pikir tidak tepat. Karena dikerjakan bukan profesinya. Dan waktunya tuh simultan, terkecuali bersifat insidental dan temporer. Nah, instansi sebagai pemberi pekerjaan wajib mencadangkan anggaran jika terjadi perbaikan atau kegagalan pekerjaan. Dengan maksud agar tidak membebani instansi yang sudah tulus membantu. Jika harus melibatkan instansi tertentu, maka posisinya hanya sebagai tim supporting sesuai dengan bidangnya, yang diberi honorarium resmi sesuai mekanisme pelaksanaan anggaran. Artinya jangan dipaksakan dengan kepentingan apapun untuk pekerjaan yang seperti itu. Kasihan, karena niat baik kantor A, dia juga loyal, tiba-tiba karena ketidaktahuan dan ketidaksengajaannya timbul permasalahan, diangkat oleh media massa, media cetak dan segala macam, hancur nama baiknya. Dan probability kemungkinan untuk seperti itu tuh ada. Nah, begitu. Sekian, terima kasih.